Perkenalkan, saya Aulia Nuraini, salah satu anggota dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Intelektual. Berdirinya saya di sini adalah sebagai host dalam video edukasi ini. Video edukasi ini bertema tentang anak dengan hambatan intelektual sesuai dengan mata kuliahnya. Teman-teman yang menonton video ini tahu nggak sih apa itu anak dengan hambatan intelektual? Iya. Pasti tahu dong. Baik, saya akan jelaskan secara singkat. Di Indonesia, anak dengan hambatan intelektual bisa disebut juga dengan istilah tunagrahita, di mana kata tuna berarti merudi dan grahita berarti pikiran. Dikutip dari Damastuti tahun 2020. Pustakawan tahun 2016 menyebutkan bahwa anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang memiliki inteligensi atau IQ jauh di bawah rata-rata, disertai dengan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan potensinya. Gampangnya sih gini, anak dengan hambatan intelektual itu adalah anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Cukup penjelasan singkatnya, sekarang kita akan melihat teman-teman kelompok saya yang akan bermain peran dalam video edukasi ini. Di sini ada Muhammad Wali berperan sebagai guru. Dan ini ada Alexander Dwiki Hermawan sebagai tim identifikasi dan Angga Karisma Pratama sebagai tim identifikasi. Lady Cika Cantika Berudamanik sebagai mama anak dari hambatan intelektual. Dan ada Siti Jahra berperan sebagai anak dengan hambatan intelektual yang bernama Himawari. Dan di sini ada Widya Tri Astuti yang akan berperan sebagai tim identifikasi. Baiklah, kita akan memasuki adegan wawancara orang tua. Selamat siang Ibu. Di sini perkenalkan nama saya Widya Tri dari mahasiswi Universitas Sampai Makulat. Di sini kami sedang mengerjakan tugas kuliah terkait mata kuliah anak dengan hambatan intelektual. Nah, jika Ibu berkenan, kami ingin melakukan wawancara kepada Ibu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan anak dengan hambatan intelektual. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya sebentar? Bersedia, insya Allah. Oke, di sini nama anaknya siapa ya? Himawari. Ini berapa? Sekarang saya 12 tahun ini. Aku mau nanya, apakah Ibu mengalami masalah selama masa kehamilan? Masa kehamilan sih nggak ada ya, tapi waktu pas melahirkan itu ada kendala sedikit waktu mau dikeluarkan. Kalau kata dokter sih karena kekurangan oksigen, ketahan itu di dalam batas juga sih saya kurang tahan. Jadi saya susah dikeluarin gitu. Jadi permasalahannya itu ada pas melahirkan bulan. Kalau setelah kelahiran, apakah anak Ibu pernah mengalami permasalahan gitu? Misalnya kayak infeksi virus atau luka otak akibat jatuh gitu. Nggak ada kok. Aman. Faktor yang mempengaruhi anak dengan hambatan intelektual ada 3. Yang pertama yaitu faktor prenatal, faktor saat kehamilan. Yang kedua, natal, yaitu faktor saat melahirkan. Yang ketiga, postnatal, faktor setelah kelahiran. Jadi kemungkinan faktor yang menyebabkan anak ibu ini mengalami hambatan intelektual adalah faktor saat kelahiran, yaitu natal. Anak Ibu pernah tes IQ? Pernah, anak saya tes IQ waktu itu. IQ-nya 50. Semua sih kayak nggak tahu. Padahal saya IQ-nya 160 ya. Anak saya kok anjlok banget gitu kalau 50. Gue juga nggak tahu. Nih lihat nih contohnya. Klasifikasi anak dengan hambatan intelektual ada 4, yaitu anak yang mempunyai IQ 55 sampai 70 tergolong ke dalam klasifikasi ringan. Anak yang memiliki IQ 40 sampai dengan 55 termasuk ke dalam klasifikasi sedang. Anak yang memiliki IQ 25 sampai dengan 40 tergolong ke dalam klasifikasi anak dengan hambatan intelektual berat. Dan anak yang memiliki IQ kurang dari 25 termasuk ke dalam anak dengan hambatan
dukungan dari orang tua. Kalian ada belajarnya saat di rumah? Ada sih, saya kadang setiap waktu membimbing anak saya cara pakai baju gimana, cara bedain sendok sama garpu gimana, kalau mandi itu sampoknya dibeda, sampok sama sabun dibedainnya gimana. Dan matematikanya, maaf ya, jadi belajar matematika tuh 1+1 aja kadang dijawab 11 sama anak saya. Coba 1+1 berapa nak? Belum aja nih. Nggak tahu, saya kasih sama kamu ya. Kita jawabannya agak ngelimbur. Itu di sekolah ada belajar juga, di rumah juga saya ajarin biar kembangnya itu semakin berkembang gitu lah. Jelaskan latar belakang keluarga ibu bagaimana? Latar belakang sih orang kaya ya. Tapi saya cerai sama suami saya. Suami saya pilot, selingkuh. Saya cuma nggak tahu kekurangannya, mungkin karena manusia tidak sempurna ya. Saya cuma aja saya di dalam jadi mungkin karena latar belakang saya itu kayak dramanya itu sempurna tapi di dunia nggak sempurna ya, level tengahnya sempurna nih. Nah jadi tantangannya itu saya diberi sama Tuhan punya anak yang hamba Tuhan, meskipun kedua orang tuanya cinta banget. Ini cari papa baru. Ini ada teman saya yang namanya Bu. Bagaimana kemampuan sosial adik? Jadi sosial saya itu masih kurang ya. Jadi di kelas itu kadang anak saya duduk sendirian, kayak duduk sendirian nggak mau bergabung sosialisasi sama temannya. Kalaupun diajak bicara sama temannya tuh agak ngantuk ya mau bicaranya. Kan masih kurang itu ya. Kebanyakan sering di rumah, nggak saya kasih keluar nanti takut hilang. Nah, Baik, itu tadi wawancara dengan orang tua anak dengan hambatan intelektual. Sekarang kita akan lanjut memasuki wawancara dengan guru anak dengan hambatan intelektual. Silakan kepada tim identifikasi untuk mewawancarai Bapak Guru ini. Baik, selamat siang Bapak. Boleh saya tahu nama Bapak? Bapak Agus. Pak Agus ya, Bapak Agus. Sudah saya cari Pak. Oke, tadi dari tim Guru telah mewawancara orang tua dari anak yang diduga punya hambatan intelektual atas nama Himawati ya Pak? Ya betul. Bapak kalau boleh tahu ada di kelas berapa Pak? Di kelas 3 SDLB. Oh kelas 3 SDLB. Boleh saya tahu usia? Sama Bapak itu, kamu mau belajar sama Bapak yang lain. Iya Bapak yang baik. Bukan itu Pak. Dia mau sama dunia lain, sama saya terus. Jadi memang dapat katanya. Usia Himawati berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun ya di kelas 3 ya. Oke Pak, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol mengenai Himawati di kelas Pak. Mengenai aspek sosial dan komunikasinya Pak. Bagaimana interaksi Himawati dengan teman-teman sekelasnya Pak? Untuk interaksinya itu Mas, di Mawari itu kalau di kelas sering hubungi diri. Jadi Mawari itu sering menarik dirinya. Jadi jangan sama. Saya curiga itu kemungkinan dari informasi dari orang tuanya juga kalau di rumah itu dia keluar di rumah mengalami diskriminasi, jadi akibatnya juga berdampak ke kelas. Jadi dia mau bergaul dengan Anak dengan hambatan
intelektual biasanya sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Mereka biasanya itu kurang mampu dalam memahami aturan atau norma sosial. Mereka juga sulit menyelesaikan diri dengan situasi dan kadang tidak bisa merespon perasaan orang lain secara tepat. Nah, hal ini itu membuat mereka lebih rentan ditolak oleh lingkungan sekitar, baik oleh teman sebaya maupun masyarakat. Stigma dan perlakuan yang diskriminatif juga dapat menurunkan rasa percaya diri anak, sehingga anak itu cenderung menarik diri dari pergaulan. Nah, juga misalnya anaknya itu sudah terlalu nyaman nih dengan salah satu orang, dia akan selalu nempel terus ke orang itu. Misalnya seperti contoh tadi, anaknya suka dengan guru ini dan dia nggak mau diajar oleh guru lain, sukanya sama bapak ini. Seperti itu, mereka kalau udah nyaman sama orang, mereka akan nempel terus. Oke Pak, selanjutnya bagaimana Pak kemampuan himawari di sekolah ketika mengikuti pembelajaran yang sudah Bapak berikan? Kalau untuk pembelajarannya itu butuh waktu yang agak lama, terus butuh kesabaran juga karena himawari ini dalam pembelajarannya untuk pengulangan di beberapa kali. Jadi saya sebagai guru harus sabar, harus tidak bosan untuk bikin mas. Contohnya misalnya saya mengenalkan warna, himawari untuk membedakan antara yang baru dan yang baru. Nah, jadi misalnya nih, himawari kemarin kan Bapak sudah mengajarkan mana angka 50.000 dan 2.000. Nah, sekarang kalau bedakan yang mana 50.000 yang mana 2.000. Sama Bapak atau sama guru lain? Sama Bapak. Dari jawab. Yang ini berapa? Ibu yang mana nih? Yang ini. Ada yang pakai kacamata jadi-jadinya apa enggak? Masih dari depan ya Pak. Jadi kalau ini warna 20.000, warnanya biru hitam, lebih terang, terus ada lima kacamata. Kalau ini uang 2.000, warnanya abu-abu. Ingat ya, himawari ya harus memakai warna. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kemandirian himawari Pak di kelas? Untuk kemandirian itu kebetulan dari kami pihak sekolah kami sudah bekerja sama dengan orang tua berkomunikasi bahwa di rumah itu orang tua juga perlu melatih atau melatih dari himawari agar ketika di sekolah itu bisa jadi juga. Himawari ketika melakukan sebuah kegiatan yang butuh bantuan? Ya, butuh bantuan, contohnya seperti memberikan alat tulis setelah pembelajaran selesai. Jadi kadang itu setelah pembelajaran selesai itu saya sering membantu himawari mengingatkan tulisnya. Yang penting kalau diingatkan ya Pak dan dibantu ketika melakukan tulisnya merupakan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu saja Pak, tadi beberapa aspek mengenai kemandirian, kemudian komunikasi, serta kemampuan dalam belajarnya ya Pak. Mungkin itu saja yang mau kami tanya-tanyakan dari tim kami ucapkan terima kasih Pak. Sekian video edukasi bermain peran dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan intelektual. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.